Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan penggunaan SharePoint sebagai salah satu aplikasi yang ditawarkan oleh Microsoft 365. Nah, jadi SharePoint ini apa sih? SharePoint ini adalah sebuah aplikasi yang ditawarkan oleh Microsoft 365 untuk membuat intranet baik untuk organisasi maupun suatu perusahaan. Nah, jadi ini adalah laman utama dari SharePoint yang bisa kita buka melalui Microsoft 365, yakni lebih tepatnya di sini. Jadi ketika kita klik maka akan diarahkan ke SharePoint. Kemudian kita akan membuat situsnya langsung saja. Nah, ini tuh terdapat dua jenis situs, yaitu situs untuk tim dan juga situs untuk komunikasi. Nah, situs untuk tim ini adalah untuk keseharian kita. Jadi daily task kita untuk tim kita itu biasanya menggunakan tim site, tapi untuk tampilan utama suatu organisasi maupun perusahaan yang sifatnya informatif untuk khalayak umum menggunakan communication site. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskannya ke tim site terlebih dahulu. Jadi, ini setelah kita klik tim site ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Nah, tapi saat ini saya akan menggunakan standar tim terlebih dahulu. Nah, ini juga ada spesifikasinya ya. Kita langsung use aja. Kita enter namanya. Kita Oke. Ini juga bisa dimodifikasi ya site address-nya ya. Nah, ini sudah. Terus habis itu ini privacy settingnya. Jadi ini apabila publik ingin melihat ya kita bisa ubah ke publik, tapi kalau misalnya hanya untuk tim kita bisa ubah ke private saja. Bahasa yang dipakai kita akan menggunakan bahasa Indonesia saja di sini. Lalu kita buat situsnya, kita tambahin teman-teman dan juga nah, ini sudah sampai di tampilan laman utama ya. Tapi ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah laman utama dari ini adalah laman home atau laman utamanya dari situs kita. Kita ini bisa menambahkan berita baru atau link baru. Terus ini aktivitas yang akan ada, jadi yang akan terlog atau terekam yang dilakukan oleh teman-teman kita. Terus ini juga ada tautan cepat dokumen. Nah, laman ini bisa kita ubah dengan memencet edit yang tadi nih ya. Jadi tampilannya seperti ini. Misalnya tautan cepatnya kita mau taruhnya di bawah deh. Kita tukar sama list gitu ya. Nah, terus yang dokumen ini oke, tapi kita tambahin aja. Misal kita tambahin list. Nah, oke, ini nanti akan memunculkan list ya. Kalau sudah, kita bisa save as draft dulu atau kita langsung republish, tapi kita save as draft dulu aja. Setelah itu kita tambah list baru misalnya. List baru ini kita bisa dari Excel, CSV atau list yang sudah ada, tapi ini kita mulai dari blank dulu. Listnya ini proyek misalnya ya, proyek kelompok. Deskripsinya bisa berisikan proyek kelompok yang akan datang atau akan dikerjakan misalnya. Oke. Create. So inside navigation artinya nanti akan muncul di sini ya. Nah, list ini adalah membuat list baru. Jadi ini kita bisa tambahin juga, ini kayak layaknya sebuah kolom gitu ya. Kayak tabel untuk memanage progress atau mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini bisa kita ubah sedemikian rupa. Misal title-nya kita ubah jadi nama proyek. Terus habis itu kita bisa tambah kolom baru, misalnya adalah deskripsi proyek gitu ya. Berarti kan multiple lines of text ya. Next, deskripsi proyek. Deskripsi proyek gitu ya. Description-nya penjelasan mengenai proyek. Nah, terus habis itu type-nya multiple lines, default value
ini kita skip saja karena ini sifatnya teks ya. Terus habis itu kita tambah baru lagi, misalnya kita choice. Nah choice ini untuk misal udah selesai atau belum. Nah statusnya misal nih time-nya kan choice ya, ini kita pilih choice 1 belum mulai. Terus habis itu sedang proses atau mungkin sudah selesai. Oke, sudah, pastikan sudah, kita save. Terus habis itu misal tambahin waktu, target. Nah targetnya mengenai target proyek selesai, date and time. Oke, ini kita bisa include time, tapi include time ini ketika kita memang sifatnya adalah yang kayak tugas kuliah gitu ya. Nah ini karena tidak karena sifat proyek itu biasanya berdasarkan tanggal, jadi tidak usah di include time, kita save langsung aja. Terus habis itu ada juga penanggung jawab misalnya ya, penanggung jawab. Oke, nah terus habis ini person or group, kita berisikan deskripsinya adalah penanggung jawab proyek. Kita save. Oke, nah ini udah selesai nih. Kita bisa tambah baru ya, misal nama proyeknya adalah proyek video, deskripsi proyeknya adalah misal proyek video apa ya, proyek video tutorial Excel gitu. Nah terus habis itu deskripsinya proyek video membuat tutorial Excel untuk laporan keuangan misalnya. Statusnya sudah mulai misalnya, belum mulai ya, belum mulai maaf. Terus targetnya selesai tanggal 6. Penanggung jawabnya misal kita tulis teman kita, terus bisa kita tambahin attachment ya, misal kita tambahin terserah deh, misal artikel ini tambahin, terus kita save. Nah otomatis akan muncul ya seperti ini ya. Kemudian kita akan kembali ke home. Nah ini kita misal mau edit nih, biar dapat quick access ke proyek kelompok gitu, kita bisa edit. Terus list ini kita nih, listnya kan tadi kan sudah ditambahin ya. Nah kita bisa milih proyek kelompok ini. Nah nanti akan otomatis muncul ya, menyesuaikan. Ini kita save as draft aja. Setelah itu misal kita mau nambahin berita baru mengenai status update. Oke, status update-nya misal kinerja kelompok 5 bulan ini. Oke, ini ya bisa diubah juga. Oke, setelah selesai kita bisa ngubah bentuk-bentuknya ya, ini kita bisa isikan. Terus habis itu ini juga secara garis besar sectionnya, edit section. Nah ini sectionnya ya bisa kita ubah juga, bisa jadi 1 kolom saja atau 2 kolom atau bahkan 3 kolom. Nah ini kita bisa pindah ke sini, sangat memudahkan ya, karena ini sangat friendly untuk membuat situs yang cepat gitu. Setelah itu kita misal nih sudah image ya, ini ada image-nya, misalnya ini overlap, ini overlap, kita bisa plain atau color block. Nah kita coba overlap ya, lalu kita post and send, atau kita save as draft dulu deh. Oke, sudah ya, kita kembali ke home. Nah ini activity-nya tuh kan ya ditambahin ya, tapi ini ada di sini. Kita juga bisa lewat konten situs ini. Nah ini kita save as draft aja langsung. Nah terus coba kita kembali ke home. Nah ketika kita save as draft, ini tidak ada di news tapi ada di activity.
Ya mungkin kita bisa akses lewat konten situs ini, kemudian ke site pages. Setelah itu ada kinerja kelompok 5 bulan ini. Nah setelah itu kita post and send aja coba ya. Nah ini kita juga bisa mengirimkan lewat email juga atau melakukan CC. Ini kita skip saja ya. Nah terus habis itu kita kembali ke home. Nah muncul di sini ya. Jadi ini juga bisa buat kayak overview atau mungkin news ya. Jadi news kelompok kita, nah kira-kira ada news apa ini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaannya. Untuk percakapan sendiri itu biasanya dikhususkan lewat Outlook ya. Jadi ini terhubung dengan Outlook. Nah ini kan terhubung dengan Outlook. Kemudian untuk dokumen ini berisikan mengenai dokumen bersama. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kita bisa menambah dokumen baru yang akan dikerjakan bersama, yang dapat diakses bersama-sama. Shared with us artinya terdapat dokumen eksternal yang di-share atau dibagikan dengan kita. Buku catatan ini akan menyambungkan ke OneNote. Nah, jadi OneNote ini berfungsi juga layaknya dokumen tadi, bisa diakses untuk siapa saja dan mungkin bisa digunakan untuk notulen rapat misalnya. Untuk halaman sendiri, ya ini halaman tadi konten situs gitu ya kurang lebih. Maksudnya halaman tuh site pages ini ya. Konten situs ini berisikan keseluruhan dari websitenya. Proyek kelompok ini tadi list yang kita buat. Recycle bin biasanya berisikan kalau misalnya ada sampah atau sesuatu yang kita delete, itu biasanya tidak langsung terdelete, tapi biasanya di recycle bin. Nah, SharePoint ini juga dapat terintegrasi juga dengan Teams. Nah, ini kita bisa langsung aja nih ya, add Microsoft Teams di sini. Kemudian kita nih continue aja. Setelah ini kita bisa pilih kira-kira apa saja sih yang mau dimasukkan ke dalam Teams ini, documents, home, dan juga pastinya proyek kelompok ya. Kita langsung add Teams saja. Ini akan diproses sambil menunggu juga ya. Oke. Ini kita langsung buka Teams saja ya. Nah ini merupakan Teams-nya ya. Kita bisa nah ini merupakan Teams-nya ya. Kita bisa lihat files, proyek kelompok. Nah proyek kelompok ini pasti, nah ini jadi ini ada ya, kita bisa nambahkan juga lewat sini. Dan ini adalah situsnya. Nah jadi situsnya bisa kita akses juga melalui Teams ya. Jadi sangat memudahkan ini SharePoint ini karena terintegrasi dengan banyak aplikasi. Nah setelah itu kita juga bisa melihat nih kira-kira, jangan lupa juga untuk di republish ya. Sehingga jadi untuk memastikan perubahan, ini kita coba akses ya. Nah berikut ini adalah tampilannya ini. Kembali lagi ya, tapi kalau misalnya tim kita yang akses kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai situs untuk komunikasi. Nah selanjutnya kita akan membuat situs komunikasi ya. Kita langsung create site aja, ke communication site. Terus habis ini ada banyak sekali pilihan ya. Kita akan memilih standard communication, kita use template aja. Nah ini kita langsung masukkan nama situsnya. Misal nama situsnya adalah Trio of Five gitu. Trio of Five, site description-nya adalah Trio of Five, site description-nya adalah the 3 people from group 5 of Nah kita langsung next, kita pilih bahasanya ya. Jadi communication ini tidak ada privasi settings karena memang ditujukan untuk khalayak umum. Kita langsung create site aja.
Nah, ini jadi tampilannya layaknya sebuah website ya, ada home, document, page, site, contents, dan lainnya. Nah, ini untuk halayak umum, jadi tidak terlalu bersifat seperti tadi, seperti kayak situs untuk menganalisa kegiatan dan lain-lain. Nah, di sini kita juga seperti tadi ya, kita bisa mengubah tampilan dari website kita. Misal ini full white-nya kita ubah, edit section-nya bisa seperti ini, misal kita ubah ke 3 columns, 2 columns, atau 1/3 left, 1/3 right. Ini juga ini 1 column ya, misal ini kita ubah ke 1/3 right. Terus habis itu di sini kita mau nambahin apa nih, misalnya kita tambah gitu ya, templates misal. Oke, misal ini, oh iya, ini kita sambil iseng juga nyoba ya, the trio of five gitu, misal kita mau ubahnya gedein dikit deh, 2 misalnya ya. Kita save as draft. Nah, ini ya, jadi bisa seperti itu. Kita tambahin sectionnya tadi ya. Terus habis ini juga misal kita mau nambahin apa sih kira-kira ya, ini kita bisa tambahin di sini. Misalnya kita tambahin mengenai YouTube gitu ya. Oke, jadi ini bisa tambah video YouTube. Oke, kita save as draft dulu. Nah, ini karena tidak ada video YouTube yang di embed, maka kosong ya. Tapi ini kita bisa edit lagi, add video misal. Oke, ini ya sudah muncul. Oke, ini sudah muncul. Kita langsung ya save as draft. Ini misal kita juga bisa nambahin misalnya ya, mau ada acara fan gathering, the trio of five gathering ya. Misal kapan nih, tanggal 30, dan habis itu misal Jakarta gitu ya. Oke, linknya misal jadi ini mungkin link untuk absensi. Jadi habis itu ini kategorinya misal ya, kategorinya juga misal pertemuan gitu kayak pastinya ya. Sebenarnya kita juga bisa mengubah image-nya, browse image menggunakan stock image. Jadi dari disediakan juga stock image kita. Nah, ini ya, misal kayak gini nih, menu ini akan otomatis, jadi memudahkan kita, tidak harus mencari gambar yang pas ya. Jadi dari Microsoftnya sudah ada stock image sendiri yang disediakan dan itu gratis. Setelah itu misal deskripsinya adalah waktunya bertemu dengan anggota the trio of five gitu. Jangan lupa untuk RSVP melalui link yang sudah disediakan. Oke, terus habis itu sudah, kita save aja. Ini akan membuat event. Oke, setelah itu kita balik ke home. Nah, maka muncul ya trio of five gathering. Nah, tapi ini terang dari publishnya masih ada. Coba kalau misalnya kita buka situsnya ya. Nah, buka situsnya juga sudah. Kita republish ya tentunya ya. Jangan lupa republish. Kita juga bisa meng-schedule-nya, maksudnya launch-nya. Jadi the launch of web page-nya kita bisa schedule seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya penggunaan untuk komunikasi site. Hampir sama tentunya dengan tadi tim site. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.